silakan Kiki. Kebahasan dan eksplanasi. 1. Konjungsi kausalitas. 2. Konjungsi hubungan waktu. 3. Istilah teknis. 4. Kata rujukan benda. 5. Kata kerja pasif. Oke. Iya, menentukan topik terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan teks eksplanasi tersebut. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data. Nah, disinilah prosesnya kalian boleh mengumpulkan data dengan mencari informasi melalui internet dan buku-buku atau artikel yang berkaitan dengan eksplanasi. Sudah, oke. Kalau sudah paham, silakan diamati. Jadi hari ini kita akan membuat teks eksplanasi berdasarkan video yang saya tampilkan nanti, ya. Jadi silakan diamati video yang akan saya tampilkan. Jadi nanti kalian membuat teks eksplanasi ini berdasarkan video yang saya tampilkan. Silakan diamati videonya. Di sekolah, kita diajarkan bahwa pasang surut terjadi karena gravitasi bulan. Air laut naik karena ditarik oleh daya tarik bulan. Timbul pertanyaan, jika bulan mampu mengangkat air laut, mengapa air di sungai, danau, dan kolam renang tidak naik? Mengapa air di gelas tidak ikut tertarik ke atas? Mengapa tubuh kita tidak merasakan sama sekali gaya tarik bulan? Pasang surut air laut memang salah satunya disebabkan oleh gravitasi bulan, selain juga gravitasi matahari. Namun, yang sering luput dijelaskan di sekolah, ada faktor yang justru berperan sangat besar dalam mekanisme pasang surut, yaitu gravitasi bumi. Pada saat bulan berada di atas kita, di permukaan bumi ada dua gaya yang arahnya saling berlawanan. Gaya tarik atau gravitasi bumi mengarah ke bawah, dan gravitasi bulan yang mengarah ke atas. Namun, besarnya gravitasi bulan di permukaan bumi sangat kecil dibandingkan dengan gravitasi bumi, sehingga kita sama sekali tidak merasakannya. Benda-benda di permukaan bumi tetap jatuh ke bumi, bukan naik ke atas, karena gravitasi bumi jauh lebih kuat. Nah, jadi kita hari ini akan membuat teks eksplanasi berdasarkan dari video yang sudah kita amati tadi. Nah, sudah tergambarkan apa sebenarnya penyebab dari video dari fenomena tadi? Apa yang bisa menjadikan kenapa bisa terjadinya pasang surut air laut? Apa tadi? Berdasarkan video tadi? Berdasarkan video tadi, nak, penyebabnya apa? Pasang surut air laut. Kenapa dia bisa terjadi? Sering nggak kita amati atau kalian lihat pasang surut air laut terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita? Kita kan ini dekat pantai, dekat laut. Sering nggak kalian amati? Sering. Nah, salah satu penyebabnya gara-gara apa? Akibat apa? Oke. Ini silakan Fairul. Akibatnya. Naik dan turun itu menggerakkan gravitasi bulan dan matahari. Iya, salah satu penyebabnya adalah karena ada gravitasi bulan dan matahari, sehingga air laut yang tadinya penuh menjadi pasang atau surut. Nah, itulah proses terjadinya. Jadi kita sudah tentukan nih temanya, bahwasannya kita membuat teks eksplanasi berdasarkan video tadi, yaitu tentang pasang surutnya air laut. Nah, sekarang tugas kalian ini ada LKPD yang akan Ibu bagikan. Kemudian kalian akan membuat teks eksplanasinya di dalam LKPD ini, di dalam LKPD ini, dan kalian akan membuat teksnya di sini secara berkelompok yang nantinya akan dipresentasikan. Setiap kelompok ya. Jadi diskusikan dengan temannya, saling bertukar pikiran untuk membuat teks eksplanasi. Untuk membuat teks eksplanasinya. Nah, sekarang kalian sudah menemukan nih, sudah menentukan temanya apa. Nah, kemudian setelah itu langkah selanjutnya kan kita dalam menyusun teks eksplanasi itu ini dia, menentukan
Udah, kerjakannya itu di LKPD yang poin ketiga, nah, LKPD 3. Diletakkan di LKPD 3 buat nama-nama kelompok yang baru nanti jadikan teks yang utuh di sini. Ya, yang utuh judulnya apa? Itu dia ya. Udah, silakan dikerjakan. Jika ada yang kurang jelas silakan ditanya. Nah ini kan misalkan ini sampaikan aja. Dia misalnya salah satu penyebabnya apa yang dikatakan, baru udah kerangkanya ini kan mengembangkan kerangka. Ini kerangkanya misalkan pada pernyataan umum. Pernyataan umumnya misalkan jelaskan secara singkat fenomena alam itu apa, yang tentang berkaitan eksplanasinya apa, ya kan? Baru di sini kembangkan kerangkanya ada apa aja, nanti dia teks eksplanasi dia secara utuhnya di sini. Nah, ini nanti yang dibacakan pun yang dipresentasikan cukup yang eksplanasi yang sudah diutuh, itu aja yang dipresentasikan. Udah paham? Nah, ini kita buat tadi, ya, baru membuat kerangkanya, ya kan? Nah, di sini membuat kerangkanya apa, bagaimana, seperti apa. Pada pernyataan umum jelaskan aja secara pintas apa itu dia tentang berkaitan ininya, teks eksplanasinya. Dan secara umum barulah sampaikan apa-apa aja penyebabnya. Inilah pandangan kalian terhadap eksplanasi. Baru nanti jadilah teks eksplanasi itu kerjakan di sini. Nah, itu hanya sepintas saja. Dan silakan dibagi tugas, nak, biar sempat satu orang mengerjakan yang susunan kerangka, baru yang lainnya mengembangkan. Udah, dibagi tugasnya kan udah dapat kerangkanya. Udah. Ini tema topiknya. Dan mereka tadi sudah tahu penunjukan. Udah, ini ada bagian pengembangan data. Kita lihat bagiannya ini apa. Udah, disinilah kalian dia menyampaikan. Berdirinya kelompok kami di sini yaitu kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang video yang sudah ditayangkan di depan tadi.
Berikut hasil dari pengamatan kami, yaitu akan dibacakan oleh Kiki. Baiklah, saya akan membacakan. Fenomena pasang surut air laut. Pasang surut air laut adalah peristiwa naik turunnya permukaan air laut. Pasang surut air laut terjadi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik terjadi antara semua benda yang memiliki massa atau berat di alam semesta. Terdapat 3 sumber gaya yang saling berinteraksi, yaitu laut, matahari, dan bulan. Pasang surut air laut disebabkan oleh gaya gravitasi dan efek sentrifugal. Efek sentrifugal adalah dorongan ke arah luar pusat rotasi. Gaya gravitasi menarik air laut ke arah bulan dan matahari dapat menghasilkan 2 tonjolan pasang surut gravitasional di laut. Lintang dari tonjolan pasang surut ditentukan oleh deklinasi sudut antara sumbu rotasi bumi dan bidang orbital bulan dan matahari. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pasang surut air laut, yaitu disebabkan kedalaman dari luas perairan, pengaruh rotasi bumi, dan gesekan dasar. Selain itu, gravitasi bervariasi secara langsung dengan massa, tetapi berbanding terbalik terhadap jarak. Meskipun ukuran bulan lebih kecil daripada matahari, gaya tarik gravitasi bulan 2 kali lebih besar dari matahari dalam membangkitkan pasang surut air laut. Keadaan tersebut disebabkan jarak bulan ke bumi lebih dekat daripada jarak matahari ke bumi. Gaya tarik gravitasi memiliki efek sama tetapi dengan derajat yang lebih kecil. Pasang surut air laut juga dapat dimanfaatkan bagi para nelayan untuk berlayar. Pasang surut air laut menentukan kapan waktu para nelayan untuk berlayar. Baiklah, saya Cynthia Ramadhani dari kelompok 5 akan menanggapi presentasi dari kelompok 4. Menurut saya, teks eksplanasi yang disampaikan oleh kelompok 4 sudah jelas karena memenuhi struktur teks eksplanasi. Baiklah, terima kasih atas tanggapan dari Cynthia Ramadhani. Apakah adanya Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, biar pembelajaran kita ini mendapatkan berkah, kemudian mendapatkan pemanfaatan yang lebih baik, dan tentunya apa yang kalian pelajari itu tidak lepas kanan kiri, semuanya ke belakang, ya kan? Harus dipahami. Marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan dulu pimpin doa. Hari ini, baiknya kita doa 30. Doa dimulai. Doa selesai. Oke ya, jadi jangan lupa tugasnya membuat video TikTok yang berkaitan dengan eksplanasi yang sudah kalian buat pada hari ini, ya. Paham kan? Oke. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi dan assalamualaikum.